what is UI UX? Terus, apakah UI UX itu benar-benar penting? Aku juga bakal share beberapa tips dan beberapa pandangan tentang UI UX di masa depan. What is UI UX? Teman-teman di sini ada yang pernah pakai nggak aplikasinya Tokopedia dan Shopee? Coba, yang pakai Tokopedia, klik Tokopedia. Yang pakai Shopee, klik Shopee. Ketik Shopee. Atau yang pakai dua-duanya, klik dua-duanya boleh. Wah, Mas Daniel pakai dua-duanya. Mbak Agatha mungkin pakai Shopee. Shopee, wow banyak Shopee ya ternyata. Shopee, dua-duanya. Shopee, dua-duanya. Wah, ternyata banyak yang bisa pakai Shopee. Oke. Menurut kalian, bagian mana antara dua tampilan ini, yang UI, bagian mana yang UX? Ada yang bisa komen nggak? Bagian mana yang UI, bagian mana yang UX? Kasih komentar aja, jangan takut salah. Daniel Sinaga, dua-duanya UI. Yes. Tokopedia dan Shopee. Oke, kita ke next slide. Untuk tahu apa perbedaan UI UX, aku udah gambar tentang perbedaan yang mana UI dan mana yang UX. Jadi UI UX itu tuh digambarin seperti dua kepala kita atau dua kotak kita. Otak kanan dan otak kiri. Otak kanan itu cenderung otak yang menggambarkan sebuah visual. Contohnya UI. Otak kanan tuh menggambarkan sebuah UI. Otak kanan tuh mengidentifikasi apa yang kita lihat, warnanya apa, bentuknya apa. Sedangkan otak kiri itu resourceful. Misal nih, kita di otak kiri tuh kita tuh pengen sebuah informasi itu terarsitektur atau secara berurutan. Otak kiri tuh menggambarkan sebuah skenario. Otak kiri juga tuh menggambarkan sebuah scientific. Kebayang ya? Otak kanan itu adalah sebuah gambar. Otak kiri itu adalah sebuah flow. Jadi sebuah UI UX itu tuh menggambarkan antara sebuah desain yang baik dan pengalaman pengguna yang oke. Balik lagi, teman-teman di sini kan lebih banyak pakai Shopee ya. Menurut teman-teman, desain Shopee itu kayak gimana sih? Kalau kita lihat dari bagian yang tadi, UI-nya itu berdasarkan visual design, colors, graphic design, layout, dan typography. Menurut kalian, apakah dua aplikasi ini sama atau beda? Apakah aplikasi Tokopedia dan aplikasi Shopee ini sama atau beda? Ada yang bisa jawab? Dewi, sama. Kalau kita bedah bareng-bareng ya, sistem arsitektur antara Tokopedia dan Shopee itu terlihat sama. Di bagian atas ada search bar, dan ada notification, ada keranjang, dan sebelah kanan punya Shopee juga ada keranjang dan ada notification. Terus di bagian bawahnya Tokopedia dia kasih kita e-wallet. Di Shopee juga ada e-walletnya. Di sebelah kiri Tokopedia ada kasih beberapa kategori, dan kanan Shopee juga ada kasih beberapa kategori. Kedua aplikasi ini sebenarnya tuh punya visual design yang sama, tapi punya interaction yang berbeda. Aku sejujurnya lebih suka aplikasinya sih Tokopedia, karena terlihat jauh lebih rapi dan jauh lebih proper. Tapi Shopee benar-benar tahu penggunanya. Jadi mereka tuh benar-benar desain aplikasi itu walaupun menurutku terlihat berantakan, tapi semua orang nyaman pakai Shopee. Kalau kita lihat lagi di bagian sebelumnya, UX itu terdiri dari interaction design, wireframe, information architecture, user research, dan skenario. Apa itu interaction design? Kalau misalnya kita pakai aplikasi Shopee atau Tokopedia, dua-duanya itu sebenarnya punya interaction design yang sama. Kalau misalnya nih, kalau kalian lihat di sini kan ada gamification-nya. Di Tokopedia dia pakai kado, kalau di Shopee dia pakai telur. Padahal duanya itu adalah hal yang sama. Tapi karena dikemas secara berbeda, jadi interaction itu bakal beda juga. Experience yang dihadapi user itu bakal beda juga. Gimana teman-teman? So far udah kebayang belum bedanya UI dan UX? Coba komen dong. Udah paham? Udah tergambar? Atau masih ada yang belum paham? Secara garis besar ya, UI itu adalah apa yang kita lihat, UX itu apa yang kita rasain. Dan UI UX ini sebenarnya tidak
tidak hanya terbatas di aplikasi juga. Kalau kalian misalnya ke coffee shop, itu juga sebenarnya ada UI UX-nya. Ketika kalian baru masuk coffee shop, itu tuh UI-nya, apa yang terlihat di situ. UX-nya adalah ketika kalian parkir, parkirnya nyaman nggak? Ketika kalian duduk, duduknya nyaman nggak? Ketika kalian kerja, kerjanya nyaman nggak? Orang ke coffee shop kan tujuannya beda-beda. Ada yang ke coffee shop untuk kerja, ada yang untuk nongkrong, ada yang untuk main. Nah, itu juga yang diimplementasi di mobile apps. Orang buka aplikasi itu beda-beda. Ada yang pengen browsing doang, ada yang pengen belanja, ada yang pengen research, karena dia punya toko online juga. Kayak gitu. Oh, good. Banyak yang udah kegambar ya. Sekarang kita bahas selanjutnya. Apakah UI UX itu important? Kalian yang decide ya, apakah UI UX itu important? Aku bakal kasih study case. Dari dua gambar ini, mana yang paling nyaman? Secara visual dua-duanya sama, tapi secara experience, menurut kalian, mana yang paling nyaman? Coba tulis di komen, kiri atau kanan? Yang kedua, Daniel Sinaga, berarti yang kanan ya. Kanan. Wow. Kenapa yang kanan lebih nyaman? Ada yang bisa komen, kenapa yang kanan lebih nyaman? Lebih rapi, fontnya bolding, kanan Kak. UI-nya lebih rapi, yang kanan. Yang kanan jauh lebih rapi karena dia sebagai UX designer, dia tahu tujuan user untuk masuk blog itu untuk apa. Kalau yang kiri kan button back-nya tuh gede banget. Kita kan pengen orang masuk blog tuh buat baca artikel, untuk search artikel. Tapi kalau tombol back-nya terlalu gede, user nanti terlalu fokus untuk dia kembali. Baru buka blog, dia langsung klik kembali. Padahal kita pengen dia explore nih, kira-kira di blognya dia ngajarin apa. Makanya yang kanan, tulisannya lebih rapi dan ada yang bisa jawab? Lebih rapi dan lebih jelas, betul. Yang kiri yang kanan? Yang kiri atau yang kanan? Ini adalah halaman login. Yang kanan, proporsinya lebih bagus. Kanan. Good. Ini adalah halaman login. Kalau kita sebagai UX designer, kita mendesain sebuah page. Kita tuh harus tahu, page ini tujuannya apa. Kita coba breakdown ya. Biasanya, orang login, orang masuk ke halaman login, itu untuk apa? Biasanya dalam sebuah page, ketika orang masuk dalam login, dia untuk apa ya? Untuk login. Yang kanan, yang kiri tuh sebenarnya bisa buat login, masukin email, masukin password, login. Cuma yang kanan lebih nyaman karena di sini buttonnya nggak overlapping, teman-teman. Tombolnya nggak tabrakan. Kalau yang kiri, login nih, sign up sama forget password itu warnanya sama, bentuknya sama. Orang kalau dikasih lihat gambar kayak gini, dia bingung yang mana nih yang harus aku klik. Dia harus baca satu-satu. Sedangkan yang kanan, aku habis isi password, aku habis isi email, aku langsung tahu aku harus klik yang mana, karena dia stand out sendirian. Nah, ini adalah bentuk dari information architecture tadi. Kita harus bisa urutin informasi mana yang penting, informasi mana yang penting banget, yang mana yang penting aja, yang mana yang kurang penting. Walaupun kita lihat ya sebenarnya forget password itu penting, tapi sebelum orang berpikir untuk forget password, dia harus isi email dan password dulu. Dia harus klik login dulu. Kalau salah, baru dia klik forget password. Orang di menu login, kalau dia belum punya account, dia bakal klik sign up. Tapi, of course, yang pertama karena dia udah masuk login, kita pengen dia login dulu. Terakhir, yang mana yang lebih bagus? Kiri atau kanan? Kanan. Ada yang bisa jawab nggak sih kenapa bagus yang kanan? Kayak kelihatannya sama aja, nggak ada bedanya. Kenapa lebih bagus? Kanan lebih rapi. Ilham. Lebih rapi bagian mana nih? Lebih rapi bagian mananya nih? Kanan ukuran fontnya enak dipandang. Oke, setuju. Again ya, UI design ini kan terlihat sama sebenarnya. Tapi yang ngebedain adalah UX-nya. Orang lebih nyaman pakai yang kanan karena button-nya itu nggak overlapping. Font-nya tuh nggak tabrakan. Kalau kita lihat yang kiri, ini jumlah lagu sama jumlah pendengar tuh kelihatannya sama gitu. Padahal aku cuma pengen tahu judul lagunya apa. Kalau yang kanan kan kita tahu nih, judul lagunya Mombaton, Anyone But You. Dan informasi tambahannya kayak jumlah songs dan
Jumlah pendengarnya kan sebagai secondary. So, apa yang kita dapat? Apakah UX important? Yes, it's important. Kenapa itu penting? Karena membantu untuk membuat konten lebih terstruktur, membantu user untuk memenuhi keinginannya, terus juga membantu membuat user jauh lebih nyaman. Kalian nyaman nggak sih waktu pakai aplikasinya Shopee? Kalian nyaman nggak pakai aplikasinya Shopee atau Tokopedia? Nyaman. Nurholis jawabnya nyaman. Kalau yang lain nyaman nggak? Nyaman banget di Shopee, nyaman, betul. Orang nyaman pakai Shopee supaya kita tuh nyaman belanja juga. Semakin kita banyak belanja, perusahaan semakin untung. Nah, kalau misalnya UX itu nggak ada, terus orang-orang nggak nyaman pakai Shopee bangkrut. That's why UX itu sangat penting sekali. Some tips, gimana sih biar bisa jadi UX designer? Apa aja hal yang harus kita perhatiin sebagai UX design? Yang pertama, UX simple tips. Keep it simple, konsisten, dan be purposeful. Dari desain-desain yang kiri kanan tadi kita udah kita tebak, semuanya itu memiliki satu desain yang sama. Itu desainnya tuh simple banget. Kenapa desain itu bisa simple? Karena kita harus tahu user tuh mau ngapain sih. User tuh buka page itu tuh mau ngapain sih, kita tuh harus benar-benar tahu. Sebagai UX design, kita tuh harus mendahulukan kepengennya user. User tuh pengennya apa. Terus juga, sebagai UI designer, kita harus bisa siapin elemen-elemen yang konsisten. Kalau teman-teman lihat aplikasinya Shopee, itu desainnya tuh konsisten. Kotaknya sama, logonya warnanya kurang lebih sama, bentuk page-nya sama, warnanya juga konsisten, warnanya orange kan. Sehingga kalian keluar itu orange, kebayangnya itu pasti Shopee. Karena lihat selebgram ya, di frame videonya ada warna orange, kalian langsung kayak, oh ini pasti dari Shopee. Nah itu karena Shopee udah bagus banget nih dalam soal visual design. Terus yang ketiga, be purposeful. Be purposeful maksudnya apa? Setiap desain yang kita keluarin itu harus punya meaning. Jangan ada desain yang nggak ada artinya. Even ya kayak cuma garis kayak gini doang, kita harus tahu tujuannya tuh kita taruh garis itu apa. Apakah untuk branding, apakah untuk sekedar estetik, ataukah kita pengen nge-point out sesuatu. Kita pengen menonjolkan sesuatu. Jadi harus benar-benar paham what user needs, apa yang dibutuhkan oleh user. Nah, ini adalah desain proses sebuah UX ya. Aku bakal share sedikit. Sebenarnya ada banyak banget nih metode desain dalam UX. Ini yang aku coba simplify jadi 4 poin. Yang pertama, research. Sebelum kita mendesain sebuah UX, kita tuh harus ngelakuin research-nya dulu. Kita harus tahu masalah yang pengen kita pecahin itu apa. Semua itu based on problem. Misal nih, di aplikasi Shopee, orang tuh suka masukin barangnya ke keranjang, tapi jarang ada yang check out. Terus mereka bikin fitur namanya wishlist, supaya ya yang di keranjang biar orang check out aja. Kalau kamu pengen simpan sesuatu, taruh di wishlist. Atau kayak screen time, orang-orang di TikTok tuh turun. Likes-nya tuh kurang. Gimana caranya biar orang tuh pas nonton tuh suka likes. Jadi, kalau misalnya kalian cek di Instagram atau TikTok, orang kalau mau likes, nggak perlu klik tombol likes. Klik 2 kali, udah likes. Gampang. Jadi orang bakal lebih suka likes, lebih bisa engage dengan content creator-nya, misal. Nah, research di sini kita tuh harus tahu, selain problem dari user, kita juga harus tahu tujuan bisnis dari si klien kita. Klien kita atau bos kita atau manajemen kita. Setelah kita melakukan research, kita cari problem, terus biasanya tuh di research ya, ada 2 metodologi. Kualitatif dan kuantitatif. Teman-teman yang kuliah pasti udah hatam nih hal-hal yang kayak gini. Deskripsinya kan apalagi, kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif, kita tuh pengen cari dulu nih. Kita biasanya sebar yang namanya survei, kita buat nge-mapping sebenarnya masalah terbesar dari user ini apa. Setelah kita tahu masalahnya apa, baru kita kualitatif. Baru kita discuss sama user, kita interview dia. Bagian mana yang sangat-sangat bermasalah, terus apa sih yang sebenarnya pengen mereka kerjain, terus apa sih yang sebenarnya mereka pengen. Setelah kita dapat semua datanya, kita ideation. Kita bikin sketch. Kalau belum tahu sketch, kita bikin gambaran aja secara kasar.
Kita bikin sebuah flow, misalnya dari A sampai Z, dari user masuk ke homepage sampai checkout. Biasanya kita bikin 2 sampai 3. 2, 3, atau paling bagus tuh kita bisa bikin 8 flow sketch. Terus kita analisis yang mana yang kira-kira paling efektif. Setelah itu kita desain. Kita desain bisa pakai tools Figma. Biasanya aku pakai Figma kalau di kantor. Desain pakai Figma, atau kalian pakai Adobe XD, atau kalian pakai Paint juga bisa, terserah. Senyamannya kalian. Desain itu nggak ada, harus pakai A, harus pakai B. Desain itu bebas. Even kalian scratch gambar aja, kalau gambar kalian beneran bagus tuh bisa aja. Terus kita bikin wireframe, kita bikin prototyping, terus kita tes ke user. Apakah dengan flow yang kita udah bikin, itu bikin user jadi jauh lebih nyaman? Apakah ada improvement? Atau kayak gimana hasilnya? Nah, dari masukan-masukan setelah kita desain dan revisi, baru kita revisi ulang, kita desain ulang. Yang mana tadi yang kurang, mana tadi yang ditambahin. So far kebayang nggak UI UX design prosesnya? Dari user yang kita research, kita bikin ide, kita desain, terus kita revisi. Kita desain dan tes ya, sorry, harusnya desain dan tes. Kita desain terus tes, terus kita revisi. UI UX yang bagus tuh harus bisa lewatin flow ini. Karena kalau ada satu flow yang missing, itu biasanya desainnya jadi diragukan. Misal nih, kalian bikin sebuah desain, tapi kalian nggak research. Nah, buat apa kalian desain? Kalau misal tujuan yang nggak jelas, kan tadi prinsip yang pertama kan, tadi kan prinsipnya deh, be purposeful. Kita harus tahu, kita ngedesain itu untuk apa. That's why kita harus research dulu. Terus kita ideation. Nah, kalau misalnya ideation itu nggak dilakukan, kita langsung desain, biasanya revisinya banyak. Kan kebiasaan kita ya, ketika kita, oh masalahnya ini, terus kita langsung desain. Terus kayak, aku baru kepikiran ini deh, Akhirnya kita revisi, akhirnya desainnya nggak kelar-kelar. Makanya kita harus bikin opsi idea itu yang beberapa. Biasanya tuh bagus tuh 8, karena ada metodenya namanya Crazy 8. Kita bikin 8 wireframe, kita bikin 8 flow. Bener-bener kita pikirin, yang mana kemungkinan-kemungkinannya bener-bener kita pikirin. Terus yang baru, step ketiga kita desain dan revision. Kita desain dan tes. Karena kalau nggak kita tes, kita nggak tahu hasilnya kayak gimana. Biasanya di tech company yang belum mature, yang belum kayak baru-baru aja nih punya UI UX designer, mereka desain, mereka langsung implement tanpa tes. Dan biasanya setelah masuk production, udah rilis nih, desainnya udah dipakai, ternyata banyak yang salah. Akhirnya direvisi lagi. Akhirnya itu ngebuang banyak uang dan itu ngebuang banyak opportunity cost, ngebuang banyak waktu. Terus jangan lupa direvisi, karena kita tahu ya, setelah kita tes, kita dapat input, dapat masukan, kita dapat insight baru, kita revisi, dan baru bisa produknya di-launch. Biasanya aplikasi-aplikasi yang menurut aku bagus di proses kayak gini tuh aplikasinya Gojek. Karena dia hampir tiap tahun, dia selalu revisi apps-nya. Kalau teman-teman realize, di homepage-nya dulu kan flat doang, terus sekarang kayak ada banner yang bisa kita ganti-ganti tuh buat saldo GoPay-nya. Itu bagus banget buat study case, aplikasi Gojek. Terus next, where are the UI UX position? Nah, UI UX di kantor itu nggak kerja sendiri, teman-teman. Kita tuh berada di tengah-tengah antara tiga ini. Users, orang yang bakal pakai produk kita. Stakeholders, orang yang ngebayar kita. Terus technical, orang yang bakal implement desain kita. Biasanya, kalau teman-teman cari referensi desain di Dribbble, itu kan desainnya bagus-bagus ya. Gila loh, desain di Dribbble tuh keren-keren. Tapi kenapa nggak banyak apps yang pakai desain tersebut? Ada yang tahu nggak? Kenapa banyak apps di Dribbble itu nggak dipakai di produk kenyataan? Kenapa nggak benar-benar ada perusahaan yang nggak implement? Tidak user friendly dari Maharani, betul. Ada lagi mungkin insight-nya? Atau kalian baru tahu Dribbble? Dribbble, Behance itu biasanya tempat kita cari referensi desain. Biasanya desain-desain di Dribbble tuh keren-keren, canggih-canggih. Tapi biasanya nggak bisa diimplement, teknikalnya kurang, karena teknologinya nggak support. Atau usernya nggak suka. Biasanya desainnya tuh terlalu colorful, sehingga user tuh bingung mau pakai yang mana. Atau ya desainnya bagus, user suka, simple, terus bisa diimplementasi dengan cepat, tapi nggak sesuai nih sama proses bisnisnya.
Misal aku aplikasinya Tokopedia nih, aku pengen orang bisa check out produk dan bayar itu dengan cepat. Tapi malah diarahin untuk baca artikel dulu. Ternyata diarahin untuk baca instruksi dulu. Itu malah malah bikin user malah tambah males buat check out. Nah, itu berarti dia nggak sesuai sama tujuan stakeholder. Dan angka-angka di sini ya teman-teman, 30%, 40%, terus 30%. Ini tuh sebenarnya beda-beda proporsinya di kantor-kantor. Tapi yang pasti, ketika kalian menjadi UX designer, kalian harus benar-benar aware pada 3 hal ini. Jangan sampai biasanya UI UX designer tuh, orang-orang desain tuh punya ego biasanya, egonya tinggi. Dia aku tuh pengen kayak gini. Aku tuh kayak gini nih yang bagus. Aku tahu yang bagus kayak gimana. Kita nggak boleh kayak gitu. Setiap kita punya ide, setiap kita implementasi harus kita tes. Seperti itu. Terus terakhir, the future of UX. Sebenarnya di slide ini aku nggak bikin slide yang terlalu khusus. Aku pengen discuss aja nih sama teman-teman. The future of UX ini sebenarnya di Indonesia ya, UI UX ini masih terlalu early, masih terlalu cepat. UI UX itu booming tuh sekitar tahun 2015, teman-teman. Ketika Gojek, Tokopedia, Bukalapak itu baru unicorn. Teman-teman apa yang sekarang jadi senior UX itu dulunya tuh adalah seorang graphic design, seorang web designer. Even ya, ketika kerja sama mereka tuh juga nggak terlalu paham sama metode-metode yang ini. Metode-metode yang aku share tadi, design process yang tadi itu nggak semua orang implementasi itu. Makanya biasanya di beberapa kantor UI UX itu hanya sekedar ya desain doang. Tanpa benar-benar mereka tuh paham kepengenan user, benar-benar mereka paham kepengenan stakeholder. Jadi biasanya kayak teman-teman graphic design mungkin yang aku butuh desain kayak gini, mereka langsung kerjain. Padahal harusnya ketika mereka dapat insight, aku pengen desain yang kayak gini. Mereka research dulu. Apakah yang dipengenin sama stakeholderku ini sesuai sama target market mereka? Apakah yang dipengenin sama si A itu sesuai? Apakah yang dipengenin sama B itu sesuai? Dan lain-lain. The future of UX. Sekarang tuh tools semakin banyak. Kita tuh sebagai early, teman-teman tuh ya, sebenarnya tuh belajar sekarang tuh nggak terlambat loh. Karena semakin sekarang tuh teknologi semakin canggih. Semakin kalian sekarang udah masuk, kalian belajarnya semakin gampang daripada tahun-tahun sebelumnya. Semakin banyak tools, semakin banyak sumber belajar, persaingan semakin ketat, tapi juga kualitas semakin baik. Artinya, semakin ke sini, industrinya itu semakin mature, semakin maju. Buat teman-teman yang baru belajar, atau bahkan baru tahu, kalian nggak terlambat. Sebenarnya kalian tuh benar-benar nggak terlambat. Tapi kalian malah semakin dipermudah dengan banyaknya sumber belajar. Salah satunya dengan ikut webinar ZIL ini. Tapi, ikut satu webinar ini pun nggak cukup, teman-teman. Kalian harus bisa upgrade diri kalian lebih lagi. Kalian bisa ikut course-course di tempat lain, atau mungkin kalau ZIL punya course yang berbayar, keluarin aja duit kalian nggak apa-apa. Karena investment terbaik itu tuh di ilmu. Kalian misalnya ikut course nih, harga 500.000, 700.000, even 1 juta. Kalian lulus, kalian dapat gaji 5 juta. Dapat 500% return loh. Kalian main di kripto belum tentu dapat segitu. Kalian main di saham belum tentu dapat segitu. Makanya buat belajar, buat ilmu, jangan cuma sebatas dari kampus. Aku bahkan belajar UI UX itu juga dari luar. Belajar banyak hal itu dari luar. Di kampus, itu namanya ngebangun basic fundamental. Ngebangun cara kita berpikir, ngebangun cara kita belajar. Makanya teman-teman yang skripsi nih sekarang, ilmu skripsi kalian itu penting banget. Kepake di UI UX. Terutama di bagian research. Research and documentation. Biasanya research-nya kan ada yang kualitatif, kuantitatif tadi tuh. Kalian bisa implementasi ilmu dari skripsi kalian untuk melakukan research, untuk memahami apa sih yang pengen kalian bikin. Lalu kalian bikin jadi sebuah desain yang ngebantu banyak orang. Terakhir, aku kasih quote dari Pak Steve Jobs. Design is not just looks like and feels like. Design is how it works. Desain itu bukan hanya apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Tapi desain itu tentang gimana sih desain itu bekerja. Apakah desain itu membuat orang menjadi lebih efektif, menjadi lebih nyaman? Apakah desain itu bekerja? Bekerja itu dalam artian bukan dia kayak kerja ya, tapi apakah benar-benar hal yang kita kerjakan itu berguna? Apakah itu purposeful? Apakah itu mempunyai tujuan? Sekian webinar aku hari ini. Apakah kecepatan ya? Apa terlalu lama?